Sahabat, malam ini saya mau mendatangi Mas Qolik ya, dimana beliau kemarin entah itu karena dampaknya sumpah pocong atau karena memang faktor lain dia sampai kakinya itu terluka. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah ada. Ya, ini saya. Assalamualaikum. Sehat Ustadz? Masya Allah. Mohon maaf ya. Coba ya, kita bicara dari hati ke hati aja gitu. Anggap saja saya juga keluarga sampean keluarga saya. Daripada terus mengarah opini yang tidak baik, ini kan juga bisa menimbulkan fitnah. Nanti ngomong sama Gus Idris gitu. Untuk memecahkan segala permasalahan ini. Apakah memang benar Mas Qolik ini? Maaf ya. Pelaku dari kejadian ini semua. Masalahnya ini dari teman-teman yang di luar sana itu menggiringnya kepada Mas Qolik satu. Ya, saya tidak bisa menyalahkan mereka ya, sepertinya. Satu, di saat sumpah pocong menggigil, ketakutan. Yang kedua, lari. Kalau memang Mas Qolik bukan yang melakukan, kira-kira ada nggak kecurigaan dari pihak keluarga mengarah ke orang lain? Karena perbuatannya anak saya ini melawan orang tua, jadi ada pihak ketiga lah, orang lain lah. Tapi dalam arti mengigonya anak saya Qolik ini, saya juga curiga nih sama menantu mantan saya itu yang Ustadz Ajis itu. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat-sahabat Ulu dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana kita masih bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali, dan saya bisa menyapa sahabat-sahabat Ulu dimanapun berada. Sahabat, malam ini saya mau mendatangi Mas Qolik ya, dimana beliau kemarin entah itu karena dampaknya sumpah pocong atau karena memang faktor lain dia sampai kakinya itu terluka. Dari kemarin saya bilang mau ikut Gus Idris, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Maka dari itu alhamdulillah saat ini saya bisa datang ke rumah beliau. Semoga Mas Qoliknya ada, abahnya ada, atau kemungkinan bisa ketemu dengan Mbak Hindun juga ya. Dari situ doakan sahabat semoga titik temu dari kejadian ini cepat terselesaikan dan tahu dalang dibalik semua ini, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berkepanjangan apa yang menimpa keluarganya Ustadz Jabar ya. Dari situ sebelum kita melanjutkan perjalanan, mari kita awali dengan sholawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
ya habibi salam alaika salawatullah alaika. Baik sahabat, untuk menyingkat waktu, kita tidak lama-lama di sini karena kita mau fokus untuk ketemu dengan Mas Kholik ya. Jadi kita bisa bertanya-tanya sama beliau, mungkin netizen juga bisa bertanya apa penyebab dari kejadian ini, apa memang dia pelakunya. Dari situ yuk kita tanpa panjang lebar langsung aja menuju ke rumahnya, ke kediamannya. Nanti kasih semangat sahabat ya, komen di bawah apapun nanti jawabannya dari Mas Kholik. Semoga Umi ikut campur di sini biar secepatnya disegerakan tahu pelaku siapa sih dibalik semua yang menyangkut sakitnya Mbak Hindun ini. Apa memang benar seperti yang saya prediksikan atau teman-teman prediksikan, bahkan ini adalah ulah Mas Kholik. Tapi makanya dari itu saya tabayun, saya tanya langsung sama orangnya biar tahu jawaban yang sebenarnya. Paling enggak nanti saya bisa menilai lah, sedikit banyak bisa menilai mengarahnya itu kemana gitu. Mungkin dari Devi ada tambahan? Tapi kalau Mi, kalau menurut Devi, Mas Kholik itu sakit karena gara-gara itu. Tapi karena ini kita mencari kebenarannya untuk tahu supaya nggak salah tanggap gimana. Ya makanya kita langsung menuju ke rumahnya aja ya. Mudah-mudahan ada. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah ada. Ya ini saya. Assalamualaikum. Sehat Ustaz. Masyaallah. Mohon maaf ya. Mari. Alhamdulillah, insyaallah. Ini anak saya nih kalau Insyaallah, iya. Mohon maaf ya mengganggu waktunya, Ustaz. Ini saya sempatkan ke sini, ini Ustaz. Sebelumnya sehat semuanya, Ustaz sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Mas Kholik? Udah agak mendingan apa belum? Mendingan lah. Mendingan ya? Iya. Insyaallah. Iya. Ini sebenarnya Iya. kejadiannya seperti apa? Saya melihat tadi itu kemarin ya, kalau nggak salah kemarin Gus Idris kesini, ini ada luka yang menganga. Ya saya nggak harus melihat sih ya lukanya, kasihan. Yang penting melihat agak mendingan, agak sehatan, mungkin saya lebih senang. Mohon maaf Ustaz ya, mohon maaf. Saya kesini tuh ingin daripada cuman menilai katanya dan mengarah, ingin tabayun langsung dengan Mas Kholik gitu kan, biar tidak ada fitnah. Siapa tahu saya bisa membantu sedikit banyak untuk meringankan beban dari keluarga Ustadz. Ada Umi. Assalamualaikum Mas Kholik. Iya, gimana keadaan sampean sekarang? Alhamdulillah, kebaikan ini. Mohon maaf ya, saya bukan berarti mau terlalu jauh ikut campur. Saya kasihan aja karena banyak sekali terutama netizen di sana itu yang menuduh sampean pelaku dalang dari kejadian ini. Sebenarnya coba ya kita bicara dari hati ke hati aja gitu. Anggap saja saya juga keluarga sampean keluarga saya. Daripada terus mengarah opini yang tidak baik, ini kan juga bisa menimbulkan fitnah. Kalau memang saya bisa membantu, insya Allah saya akan membantu. Apa mungkin saya bisa nanti ngomong sama Gus Idris gitu untuk memecahkan segala permasalahan ini. Apakah memang benar Mas Kholik ini, maaf ya, pelaku dari kejadian ini semua? Oh, bukan saya yang melakukan semua ini, tapi saya tidak tahu siapa yang melakukan ini semua. Dan saya saat ini lagi sakit ini. Iya. Ya Allah, bukan saya yang melakukan semua itu. Hindun itu adik saya Umi, dan saya tidak mungkin melakukan itu semua Umi. Dari situ saya percaya, masa sih ada kakaknya sendiri ya Ustaz ya? Iya. Kakaknya sendiri mau menyelakai adiknya, tapi di sini ada pertanyaan saya juga, maaf. Kenapa di saat waktu disumpah pocong sampai lari? Ini yang membuat teman-teman di luaran sana jadi menuduhnya ke sampean. Saya takut Umi. Saya kebayang-bayang.
Saya takut sekali waktu itu dan saya melarikan diri karena takut sekali saya, Umi. Samen kenapa takut? Padahal samen kan nggak, kalau samen nggak salah, samen nggak usah takut. Ya memang saya tidak melakukan semua itu, tapi saya takut untuk melakukan sumpah pocong itu, Mas. Ya jadi gini Mas ya, karena anak saya ini memang bandel ya. Ya, lihat abahnya disumpah kayak gitu, mungkin terobsesi kematian. Jadi waktu disumpah wajar dia takut terus lari. Dan juga saya menghargai karena dia takut. Ya memang wajar karena masih kurang lah bimbingan dari saya itu kurang masuk di dia gitu. Jadi wajar. Tapi saya tanya lagi, sebenarnya ya memang karena anak saya sudah tak kasih nasihat dengan keislaman Mi ya. Tadi kan udah ngucap demi Allah. Nah itu kan saya udah terenyuh. Jadi saya yakin bukan Kolik yang melakukan Mi, gitu loh Mi. Dari Bapak sendiri udah Iya, yakin ya? iya, Mi. Masalahnya ini dari teman-teman yang di luar sana itu menggiringnya kepada Mas Kolik satu. Ya Ya. saya tidak bisa menyalahkan mereka ya, Ustaz ya. Satu, di saat sumpah pocong menggigil, Ya. ketakutan. Yang kedua, lari. Seolah-olah kenapa ini harus ketakutan kayak gini kalau memang Mas Kolik nggak bersalah. Gitu otomatis mengarahnya itu besar sama Mas Kolik gitu kan. Jadi saya sendiri bingung untuk menjawab para teman-teman di luaran sana gitu. Oh, bukan saya, Umi, yang melakukan semua itu, Umi. Saya sayang kepada Indun. Saya kayak gitu karena saya sayang sekali sama adik saya Indun. Tapi saya karena takut sekali ya itu saya melarikan diri. Saya belum siap untuk semua itu. Tapi saya dengan yakin Umi ya, ini saya yakin karena anak saya itu memang kalau sumpah jarang dengar kayak demi Allah gitu. Ini kan Umi sendiri dengar demi Allah, saya juga yakin karena enggak yang berbuat bukan anak saya. Kalau memang Mas Kolik bukan yang melakukan, kira-kira ada nggak kecurigaan dari pihak keluarga mengarah ke orang lain? Siapa tahu nih, maaf, siapa tahu saya juga bisa membantu untuk mendatangilah untuk tabayun gitu, biar cepat selesai. Di luaran sana pada panik ini untuk kepingin cepat tahu siapa di balik dalang semua ini gitu. Apalagi melihat Mbak Hindun kayak gitu, ya sampai teriak-teriak kayak gitu, istri kan kasihan juga. Nah sekarang keluarga Ustadz ketambahan lagi Mas Koliknya kena kayak gini. Jadi setelah mungkin diruqyah ya dikasih obat doa sama Gus Idris sama Ustadz Aris sama Farhan itu alhamdulillah sembuh. Besoknya itu anak saya ini ngiko. Jadi ngikonya itu mungkin ya bukan seujonnya tapi arahnya ngikonya itu panggil-panggil Hajis. Oh. Jadi saya sesuai dulu feeling saya itu Kolik sama Ajis jangan-jangan, tapi terbukti anak saya ini enggak berbuat. Nah gitulah. Terus mengiko dalam arti habis kena air doa, jadi mengiko Ajis Pak Ajis kan gitu. Terus saya juga bingung apa iya apa enggak kan gitu. Tapi mau tak telusurin juga nih, gitu loh, biar tahu jelas-jelasnya siapa sih yang berbuat. Ternyata bukan anak saya kan gitu loh nih. Iya benar. Cuma fitnah itulah pokoknya. Bikin gaduh di rumah tangga saya sendiri itu. Jadi saya juga prihatin nih, sakit sebenarnya. Fitnah dari anak saya berani, tapi alhamdulillah Kulitnya alhamdulillah menyadari juga dan dia juga mengakuin nggak berbuat. Nah gitu loh nih. Ya ini serba repot memang ya. Karena menyangkut hal gaib ini memang susah untuk dinyatakan gitu kan. Maka dari itu ya, kenapa menggigaunya ke Mas Kolik ya? Ustadz Aziz. Oh ya, Ustadz Aziz ya? Iya. Kenapa ya? Atau ya kita nggak boleh menduga-duga juga ya? Iya. Nggak boleh menduga. Masalahnya saya juga belum pernah ketemu sama orangnya. Iya. Jadi susah untuk mau ngajak komunikasi pun saya susah. Mungkin ada permintaan dari Mas Kolik nih. Apa yang sekiranya bisa saya bantu biar orang-orang di luar sana juga tidak mengarahnya ke sampean, Mas Kolik gitu. Saya mohon bantuan, saya mau minta maaf kalau selama ini saya sudah kasar, sudah
temperamen kepada abah saya, sudah durhaka, sudah nuduh yang enggak. Saya mohon bimbingan untuk minta maaf Umi. Saya minta maaf buat semuanya. Juga mewakili keluarga besar saya, mohon maaf sama Kelakuan saya selama ini Iya. tidak baik. sama Gus Idris, sama Ustadz Farhan, sama Ustadz Aris, karena kebetulan anak saya kan mohon maaf gitu, mohon maaf banget, mohon maaf. Karena memang posisi kayak gitu, emosi, berita kabar kayak gitu, ya pantas lah melawan lah gitu loh. Tapi demi Allah saya tidak melakukan semua itu Umi. Karena saya sangat sayang kepada adik saya. Indun itu adik saya satu-satunya Umi. Iya, ada komen-komen dari teman-teman itu katanya satu, kalau bukan Mas Kolik pelakunya, terus sakitnya Mas Kolik ini bisa jadi karena dampaknya durhaka sama orang tua. Bagaimana tanggapan Ustadz ini sebagai orang tua? Ya kalau menurut saya itu kemungkinan bisa Mi, karena posisinya anak saya ini yang dituduhkan, yang dicurigai, yang melakukan terhadap adiknya itu nggak terbukti. Tapi firasat saya memang karena perbuatannya anak saya ini melawan orang tua. Jadi saya juga memaafkanlah anak saya, karena anak saya sendiri Mi. Saya kira perbuatannya Kolik dampaknya yaitu melawan orang tua. Ya. Di yang saya sampaikan ini apa adanya Mi, dengan anak saya Kolik mengakui perbuatannya, mohon maaf karena perbuatannya, dan dia demi Allah tidak melakukan yang dituduhkan sama saya, sama orang-orang lain. Jadi ada pihak ketiga lah, orang lain lah. Tapi dalam arti mengigonya anak saya Kolik ini, saya juga curiga nih sama menantu mantan saya itu yang Ustadz Ajis itu. Tapi Ustadz sendiri udah memaafkan ya? Udah memaafkan Ya. Mas Kolik Ya. ya? Berarti nggak ada sangkut pautannya lagi dengan anak durhaka sama orang tua karena udah Ya. memaafkan ya? Iya gitu. Alhamdulillah. Karena bimbingannya Gus Idris waktu itu juga saya juga emosi juga sama anak saya. Diredam sama Gus Idris, sama Ustadz Aris, sama Ustadz Farhan. Saya juga menyadari, oh ya sebagai orang tua kan gitu. Tak maafin lah gitu, bimbingan dari Gus Idris. Jadi silakan, mumpung apa di sini sama anak saya ketemu ya Mi ya. Ya silakan tanya, mumpung saya ada, dan saya jawab dengan jujur, dan saya mohon juga sama anak saya jawab dengan jujur. Alhamdulillah jujur. Kalau saya sih yang penting Mas Mi. Kolik itu benar-benar tidak melakukan, Iya. agar dari teman-teman netizen khususnya itu kasihan kan kalau mengarahnya sama Mas Kolik. Ya saya tidak bisa menyalahkan mereka karena memang waktu Sumpah Pocong itu sempat lari. Nah ini yang menjadi pertanyaan pada netizen, kenapa harus lari gitu? Kalau kamu nggak bersalah, kenapa harus lari? Maka dari situ karena berhubung lari itu tadi, akhirnya dituduhlah Mas Kolik pelakunya. Kalau menurut saya sih Umi, Iya Mas. Mas Kolik ini takut ketahuan kalau memang dia itu sebenarnya pelakunya. Astagfirullah Mas. Demi Allah bukan saya yang melakukan semua itu Mas. Kalau Samen nggak ngelakuin itu, Samen nggak mungkin lari. Jadi Itu gini, bayang-bayang jadi gini oleh- Mas Ryan, saya tengahin ya. Semua kan tingkat imannya. Saya bimbingannya memang anak saya ini memang badung nakal ya. Mungkin wawasan agama saya nggak masuklah ke anak saya ini. Jadi mohon maaf karena saya tahu karakternya. Di saat kecepit dia jujurnya keluar, tapi emosinya nggak bisa terkendali. Jadi posisi kayak gitu Mas ya, itu bisa saja takut karena tipisnya iman. Jadi mohon maaf, tapi kan sudah terbukti memang sudah mengakui anak saya nggak melakukan yang dituduhkan bikin tumbal adiknya itu gitu loh Mas Ryan. Tapi takutnya kalau dia kepepet, dia nggak mau ketahuan kedoknya. Siapa tahu Mas Kolik ini berani memainkan sumpah. Jadi secara tidak langsung saya mewakili anak saya. Karakternya dia memang emosian ya. Terus suruh mondok nggak mondok, tapi ya memang liar lah. Tapi saya akuin kalau kejujurannya saya akuin jujur memang. Tapi ya emosi yang nggak bisa terkendali gitu Mas ya. Jadi Ya kan? mohon maaf karena saya membela anak saya dengan kejujurannya dia. Kalau dia sudah mengucap demi Allah nggak melakukan, saya yakin gitu loh.
Ya, Mm-mm. namanya juga manusia ya Pak ya. Ya, iya. Takutnya ya memainkan itu, sumpah itu. Iya mas, saya memang brutal temperamen, tapi kalau buat keluarga saya tidak pernah melakukan semua itu. Demi Allah saya tidak pernah melakukan Samen rela, itu, Mas. rela kan demi keluarga. Iya saya Tapi rela. kenapa samen pas mau disumpah pocong itu kok nggak berani? Saya takut, saya belum siap untuk semua itu mas. Tapi kan samen seharusnya rela supaya bisa apa ya namanya? Ngomong lancar. baik-baik ya, ngomong baik-baik, nggak harus kabur seharusnya. Saya takut Umi. Takut Saya kenapa? takut sekali. Saya belum siap untuk semua itu. Emang samen kenapa belum siapnya? Kalau samen jujur, samen nggak bakalan kenapa-kenapa gitu loh. Ya karena saya takut itu mas. Ya takut kenapa kan samen nggak? Kalau samen jujur, samen nggak salah, samen nggak mungkin kenapa-kenapa gitu loh, Bas. Lolos. Jadi gini Mas ya saya sudah nyampaikan ke Umi tadi, memang keimanannya anak saya ini nggak stabil-labil lah, temperamen emosinya tinggi. Terus kalau kejujurannya itu saya yakin memang jujur lah, jujur. Saya juga yakin dia tidak akan mempermainkan sumpah. Takut itu memang mungkin ya, yaitu bayangannya itu mati. Terus kalau mati, aku nggak ketemu sama Abah, nggak ketemu sama adik saya, wajar kan? Ya, Ya, alasan gimana? itu. Ya, kalau memang Mas Kolik nggak salah ya pasti berani. Gak mungkin mati lah kalau bener. Iya, itu kan kalau iman yang tebel Mas. Tapi kalau iman yang tipis, labil, pasti takut. Orang dipocong kayak gitu, pasti keder, pasti gemeter. Ya kan pasti dia tahu apa gunanya sumpah pocong itu. Kalau yang bersalah pasti bakalan kena azab. Kalau yang nggak bersalah pasti nggak kenapa-kenapa gitu loh. Iya, itu kembali ke iman. Kalau saya kan, saya punya iman, berani saya dipocong. Karena punya keyakinan. Tapi anak saya ini kan memang nggak stabil imannya, naik turun. Jadi harus Kan pasti udah akuin. dibilangin gitu Iya. loh. Udah dibilangin sebelum sumpah pocong itu kan Nah. udah dibilangin gitu loh. Pas waktu ngomong sumpah pocong berani, imannya ada. Pas posisi terbukti dipocong, mulai gemeter dia kan. Aku Kalau- juga mengakui juga anak saya gemeter. Jadi itu saya juga mengakui juga mungkin anak saya gemeter ini yang melakukan. Nah, tapi kan enggak gitu loh. Takut karena tipisnya iman gitu loh Mas sebenarnya. Saya sih menyangkanya Mas Kolik ini memang takut ketahuan. Demi Allah mas, bukan saya mas. Sumpah demi Allah bukan saya yang melakukan semua itu mas. Saya sayang sekali sama Ainun mas. Gimana ini Mbak Devi? Oh. Kan apa namanya Iya. masnya sebelum sumpah pocong itu artinya masnya udah tahu apa resikonya, apa yang menjadi apa ya resikonya itu udah tahu mungkin kan. Mana mungkin kalau misalnya ya intinya masnya harus menerima segala resikonya dan harus berani melakukan sumpah pocong itu, karena seakan-akan kalau masnya kabur itu jadi yang marahnya semuanya ke masnya gitu. Dan saya Takut sendiri karena tuh takut mbak. Takut ketahuan ya? Enggak, saya takut belum siap mas. Belum siap apa? Belum siap untuk mati mas. Ya sampean kalau nggak bersalah nggak mungkin mati. Tapi saya Ada nggak saatnya melakukan sampai semua mati itu itu. mas. Demi Allah bukan saya yang melakukan. Ya Allah bah. Iya. Bukan saya bah. Iya, saya tahu anakku. Jadi sudah jelas anak saya nggak melakukan karena takut itu nggak stabil imannya itu Mas Mbak. Itu terbukti waktu itu memang kenceng, dia berani emosi. Pas posisi disumpah drop. Orang saya aja disumpah ya drop waktu itu. Tapi kan saya punya keyakinan, nggak stabilnya iman ya keyakinannya kemana waktu itu anak saya. Kalau saya kan punya keyakinan, kalau saya salah pasti mati, tapi kalau saya benar pasti hidup. Nah itu loh Mbak, itu Mas ceritanya. Nggak stabilnya iman anak saya ini wajar aku, gitu loh. Gitu. Tapi kan sudah demi Allah demi Rasulullah udah. Kalau saya nggak berbuat ya saya maafin anak saya, gitu loh. Berarti intinya dari pihak keluarga Ustadz sendiri udah memaafkan Yan. Jadi Ya. kita memaksa pun kayaknya nggak ada gunanya karena Mas Kolik sendiri merasa bukan pelakunya. Jadi kita di sini bukan untuk tujuannya memojokkan Yan. Kita di sini tujuannya untuk membantu untuk Ya. memecahkan segala macam masalah yang ada di sini saat ini gitu kan. Jadi kita nggak boleh memojokkan Mas Kolik Yan. Dari situ kita juga nggak bisa lama-lama di sini. Ya, tapi gini Mi, dengan
isaronya anak saya yang mengigo itu tolong Mi sampaikan ke Gus Idris. Karena mengigonya itu berkali-kali berulang-ulang Mi. Nyebut Ajis bawa ular kan gitu. Bawa ular. Ya. Oh, ngeri ya. Ini berarti saya. Ular itu tombolnya Nah, santet itu Itu biasanya. makanya saya juga curiga habis doain kok malamnya ngigonya kayak gitu. Apa ini isyarat? Feeling saya, firasat saya gitu loh Mi. Nanti tolong sampaikan ke Gus Idris ya. Baik, Ya, insya Allah ya. ya. Jadi Ya Mi. kita sekarang lanjut mencari siapa ya? Kemungkinan saya akan datang lagi silaturahim ke sini, Ustadz ya. Ya, Mi. Untuk Ya, menemui Mbak Hindun juga. Nanti karena sekarang Mbak Hindunnya nggak ada di sini, mungkin lagi istirahat, saya nggak Ya. berani ganggu juga. Ya katanya Ustadz tadi lagi istirahat gitu kan. Jadi saya butuh informasi lengkap baik dari Mas Kolik, baik dari Mbak Hindun, ataupun dari mantan suaminya Mbak Ya, Hindun. ya. Dari itu satu Ustadz persatu, dari Ustadz Aziz ya, Ya. biar ketemu titik Mi. titik temunya di mana gitu. Mungkin kita nggak bisa lama-lama Jadi ya. saya juga mohon maaf, terus saya mohon bantuannya Mi, doanya Insya Allah, supaya insya Allah. selesai keluarga saya ini Mi. Insya Allah. Jadi dalangnya siapa sih sebenarnya gitu. karena- Jadi majikan teka-teki, jadi nuduh sana nuduh sini, saya juga Benar. malu loh Mi. Jadi mohon maaf dan mohon bantuannya, salamkan ke Gus Idris Mi ya. Insya Allah ya, Ya, karena Mi. sangat memprihatinkan sekali, banyak Mi. sekali orang yang menuduh dari sini ke sini, dari situ ke situ. Jadi kita sendiri kan bingung ya. Kita tujuannya di sini pasti Gus Idris sendiri tujuannya tidak ingin membuat ribet, Ya. tujuannya untuk membantu. Satu, pasti kesembuhan Mbak Hindun. Ya. Dua, berhubung Mbak Hindunnya kayak gini, nggak bisa ditenangkan, susah untuk ditenangkan, jadi saling tuduh menuduh, saling fitnah memfitnah. Ini endingnya nanti jadi perang saudara kan nggak baik. Ya. Maka dari itu saya mau nggak mau terjun langsung ke sini menemui Ustadz Ya. sama masnya. Ya, kita lanjut aja perjalanan. Ya, entah nanti kita akan menemuin mantan suaminya Mbak Hindun, Ya, Ustadz Aziz. Iya Ustadz Aziz, atau kita akan jumpa Gus Idris dulu, atau kemungkinan saya akan kembali lagi ke sini untuk menemui Mbak Hindun. Ya. Ustadz ya. Jadi bagaimana menurut Silakan, kamu Mi. ya? Kalau menurut saya sih gimana baiknya aja sih Umi. Kasihan kan kita paksa pun dia tetap ngotot gak mengakui gitu. Terus abinya pun juga udah memaafkan dari setiap kesalahannya. Ya kita masuk akal lah dia ketakutan karena nggak pernah disumpah pocong, ya kan? Takut dampak-dampak dari resiko sumpah pocong. Ya begitu sahabat ya. Intinya Mas Koli bukan pelakunya. Kalau bukan, ayo bantu komen siapa pelaku dalang dari semua ini agar memudahkan Umi untuk membantu Gus Idris mencari pelaku yang sebenarnya. Biar semuanya ini cepat selesai, nggak berlarut-larut. Kasihan. Jadi kita bisa fokus untuk penanganan pengobatan Mbak Hindun. Mungkin begitu saja mungkin Ya, Ustadz ya, ya. Mohon maaf kalau Ya, saya ya. lancang datang Ya. ke sini Makasih, Mi, ya. Makasih. Mohon maaf ya, Datangnya, sama-sama. makasih, ya. Insyaallah. Salamkan ke Gus Idris. Baik. Terus sampaikan mohon bantuannya doa karena Insyaallah. anak saya Kolik mengigo. Siap. Panggil Oke. namanya Ustadz Aziz gitu. Iya, Mohon iya. ya. Makasih datangnya ya Mi ya. Siap. Ya, semoga Mas Kolik cepat Amin, sehat amin, ya. ya Allah, Mbak amin. Hindun cepat Amin, sehat, amin. jadi keluarga Amin, yang amin. bahagia Amin, ya, amin. rukun insyaallah. Amin. Dan cepat ketemu siapa Amin, pelakunya. amin, Itu amin. yang terpenting Amin, ya. ya Allah, ya Allah. Baik sahabat, mungkin itu aja yang bisa Umi sampaikan dan Umi berikan informasi untuk saat ini. Untuk kelanjutannya Umi akan mendatangi siapa, ikuti aja di channel Umi, yaitu kalau nggak di channel Umi, di channel Gio ya. Karena Umi juga akan mengikuti perjalanan Gus Idris. Kita mungkin nggak bisa bersama-sama, tapi saya juga tidak tinggal diam. Saya juga akan terus mencari informasi agar semua permasalahan ini cepat selesai. Dan itu aja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.